Oke, apa enggak bisanya? Terus Angga Ilika. Oke, kita belajar yang namanya session sama cookie ya. Session sama cookie. Tapi mungkin kita belajar pakai HTML PHP biasa ya. Belum masuk ke code igniternya dulu. Jadi di code igniter session dan cookie itu ada helpernya, ada tambahannya yang bisa membantu. Tapi sementara kita belajar dasarnya dulu session dan cookie. Tutup application. Barang daftar ya. Jadi saya punya kode ini yang tampilannya seperti ini nanti ya. Ya, sudah seperti ini. Nah, ini kita mau belajar tentang session dan cookie. Ya. Jadi cookie dan session itu adalah tempat penyimpanan. Gitu ya. Jadi ada tempat penyimpanan yang namanya variabel. Saya tulis di apa saja ya. Jadi namanya variabel. Variabel ini sementara selama kodenya dijalankan. Ketika kode-kode sudah selesai dijalankan, maka variabel ini akan hilang ya. Jadi ini sementara yang seperti itu. Selama kode dijalankan. Oke, lalu ada lagi penyimpanan yang lain, yaitu session. Session ini adalah sesuatu yang kita simpan, juga sementara, sama-sama sementaranya. Tapi sementaranya adalah selama browser dibuka. Ya. Jadi kalau browsernya ini kita buka, belum kita tutup, maka data-data ini tidak akan hilang. Gitu ya. Nah, cara menyimpannya session itu adalah setiap web punya file sendiri-sendiri. Jadi setiap web itu punya file sendiri-sendiri. Jadi satu web, satu account, satu session. Misalnya Anda punya keranjang belanja. Anda nyimpen barang-barang Anda disimpan di keranjang belanja. Anda mau beli barang sabun, mau beli sampo, mau beli handuk. Barang-barangnya belum di check out, masih tersimpan di keranjang belanja. Gitu ya. Nah, itu tersimpan di dalam salah satunya bisa saja disimpan di session gitu ya. Tahu dari mana kalau ini disimpan di session atau bukan? Caranya adalah kalau Anda sudah menyimpan barang di session, Anda tutup browsernya. Jadi browsernya ini misalnya ini browsernya ya. Anda tutup, ini Anda close. Terus Anda buka lagi browsernya, keranjangnya masih ada, berarti dia tidak pakai session. Kenapa? Karena session ini disimpannya hanya selama browser dibuka. Jadi ketika browsernya nanti ditutup, maka hilang data-data yang tadi sudah disimpan. Ketika dibuka lagi, ya sudah tidak ada. Jadi browsernya dibuka lagi, ya sudah tidak ada, hilang datanya. Oke? Itu adalah session. Nah, sama tempat penyimpanan keranjang belanja itu bukan cuma di session, ada juga yang namanya cookie. Cookie ini
kayak ini ya, kayak kue gitu ya, kue. Memang istilahnya diambil dari kue. Jadi dari remahan roti, remahan biskuit gitu ya. Jadi istilahnya adalah biskuit. Namanya memang gitu. Jadi wis kenapa namanya begitu wis? Yang buat memang gitu wis ya. Ada ceritanya, ada sejarahnya, ada hubungannya tentang film anak-anak, tapi saya nggak akan jelaskan itu. Intinya adalah cookie ini tempat penyimpanan sementara, bisa dibilang sementara, juga bisa dibilang permanen. Kok bisa gitu? Karena cookie punya dua cara penghapusan. Cookie punya dua cara untuk dihapus. Gimana cara menghapus cookie? Yang pertama adalah, ini browser ya, kita bisa hapus secara manual. Misalnya klik ini, historinya kita hapus gitu. Ya, historinya kita hapus, clear history. Maka cookie-nya akan hapus ya, misalnya history, clear browsing data. Nih ada browsing history, termasuk di sini ada nih cookies. Nah, and other site data. Jadi data-data tentang sebuah website yang disimpan di cookie itu akan terhapus secara manual kalau kita hapusnya pakai cara seperti ini. Makanya cookie bisa juga dibilang permanen karena kita hapusnya bisa secara manual gitu ya. Itu. Tapi juga bisa dibilang sementara. Kenapa? Cookie ini punya masa berlaku. Misalnya 1 jam. Kalau kita setting cookie ini selama 1 jam, maka setelah 1 jam, data-data yang disimpan akan hilang. Dibuat, kalau gitu nggak enak dong Pak, keranjang belanja saya yang kemarin hilang. Ya, enggak cuma yang kemarin saja yang hilang kalau cuma di setting 1 jam gitu ya. Ya yang sebelum-sebelumnya juga hilang. Jadi cuma bisa menyimpan selama 1 jam gitu. Tapi kita bisa setting juga dalam jangka waktu yang panjang, misalnya 1 tahun gitu. Atau kita nggak pengen ini dihapus. Bagaimana caranya? Kita buat dihapusnya adalah 100 tahun lagi baru dihapus gitu. Jadi cookie ini bisa dihapus secara manual maupun otomatis berdasarkan waktu gitu ya. Dihapus secara otomatis, waktunya kita tentukan 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 1 dasawasa, 1 window, 1 dekade. Kita yang tentukan berapa lama cookie ini akan bertahan. Itu otomatisnya. Dan manual seperti tadi dihapus kalau kita hapus history dari browsernya. Gitu ya. Jadi itu bedanya cookie sama session. Kalau session kita tutup browsernya, dibuka lagi sudah tidak ada datanya, berarti itu pakai session. Kalau cookie ketika kita tutup browsernya, kita buka lagi ternyata masih ada nih keranjang belanjanya, username password kita, itu berarti kita pakai cookie gitu. Oke? Nah, cookie ini tempat penyimpanannya ada di dalam komputer masing-masing. Misalnya saya punya keranjang belanja nih, saya beli barang pakai komputer saya, dikit-dikit tersimpan keranjang belanjanya. Nah itu tersimpan di dalam komputer saya, gitu, cookie-nya. Jadi kalau saya pakai komputer lain, ya keranjang belanjanya mungkin nggak muncul karena tersimpannya di dalam komputer saya, gitu. Sedangkan session ini tersimpannya di server. Makanya ketika browsernya ditutup, maka dihapus. Kenapa? Karena dibiarkan lama-lama, servernya terlalu keberatan, kesulitan apa namanya menyimpan banyak data, nanti malah down servernya gitu, malah tidak bisa beroperasi. Makanya session ini sifatnya jauh lebih sementara daripada cookie gitu. Jadi ini disimpan di server session itu. Kalau cookie disimpannya di komputer. Untuk klien.
Nah, tapi ada caranya supaya kita pindah-pindah komputer bisa tetap cookie-nya ikut pindah gitu ya. Caranya pakai apa? Ya itu ada fiturnya di browsernya. Browsernya punya fitur untuk menyimpan di server. Jadi cookie-nya ini kita disimpan di dalam database yang sudah disediakan oleh browsernya. Browsernya punya database yang memungkinkan kita menyimpan data-data cookie kita di situ. Jadi kalau kita pindah database pakai browser itu masih bisa muncul nanti ketika kita login akun dari misalnya Gmail kita, maka data-data di cookie-nya walaupun kita pindah komputer tetap ada. Sampai situ ada pertanyaan? Benar, mana headset saya? Tadi saya cas, soalnya takut habis baterainya. Ya, connect. Oke, connect. Ada pertanyaan? Monggo. Sebelum kita lanjut ke codingnya tentang cookie dan session. Enggak ada. Enggak ada ya? Kita lanjut ke di web. Belajar yang mana ya? Pakai B3 School aja. Oh, session dulu. Tadi kita belajar session dulu, baru kita jelaskan session dulu juga. Untuk pakai sebuah session ini ya, session ini kalau mau dipakai, maka sebelum Anda menampilkan sesuatu di dalam halaman ini, misalnya halaman web ini ada macam-macam, sebelum kita menampilkan sesuatu, intinya sebelum ada kode HTML, H1, P, dan lain-lain, jadi sebelumnya kode HTML lah, anggap aja sebelum ada kode HTML, dan sebelum kode PHP yang menampilkan sesuatu, misalnya echo, print, dan lain-lain, kita harus mulai dengan session start. Gitu. Nah, session start ini digunakan untuk kita menyiapkan agar kita bisa menggunakan session, juga agar kita bisa menggunakan data-data session yang sudah disimpan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah punya data session apa, maka disimpan supaya bisa kita tampilkan, kita pakai, maka kita perlu jalankan dulu session start. Jadi kita taruh ya di sini. Ini sebelum ada kode HTML. Nah, itu ya. Tentunya karena ini adalah kode PHP, session start-nya kita kasih di dalamnya atau kita taruh di dalamnya buka penutup PHP. Berikutnya apa? Berikutnya kita coba nyimpan session dulu ya. Kita bisa menyimpan session pakai, anggap aja kita punya sebuah form di sini, di bawahnya tabel kita punya form. Metodenya terserah apa. Saya mau kasih input, type-nya teks, ini data. Dataku gitu. Udah gitu aja, cukup. Terus di sebelahnya nanti muncul di kanannya input, type, .
Submit. Oke, nggak usah dikasih apa-apa lagi, sudah selesai, ini aja. Nah, kalau kita kasih tulisan if ya, kalau gitu, berarti di bawahnya ada PHP. Kalau dataku ini ada if dollar get ya, formnya pakai get. Dataku ini ada pakai apa? Pakai empty. Biasa pakai nggak dikasih kurung. Kalau tidak empty, berarti empty-nya dibuat tidak, pakai tanda seru di depannya. Kalau tidak empty, gitu. Berarti kalau dataku ini ada isinya, maka apa yang terjadi? Kita simpan dalam session datanya. Oke, kita simpan dalam session. Gimana cara nyimpannya? Kita lihat di sini. Cara nyimpannya adalah kita bisa buat $session, nama sessionnya apa gitu ya. Kita buat seakan-akan. Jadi session ini penyimpanannya mirip dengan array. Jadi ada sebuah variabel namanya adalah session. Variabel yang namanya session, tapi di dalamnya kita bisa kasih banyak indeks. Ya. Tuh. Jadi misalnya $session dataku kita apakan ya? Di dalamnya array, jadi kita tambah array. Gimana caranya nambah array? Pakai push gitu ya. Arraynya langsung aja, bisa langsung aja deh. Nanti aja. Langsung aja, sama dengan $get dataku. Oke. Di bawahnya saya tampilkan mirip dengan ini, jadi saya tinggal copy paste ya. Kalau $session dataku ini ada, alias tidak empty, maka saya mau tampilkan echo, pakai print ya. Error session. Tapi biar bagus, saya kasih BR di sini. Oke. Terus kurang lebih seperti ini ya. Kita coba aja. Semoga tidak ada errornya. Kalau ada errornya kita betulkan. Maaf. Yang mana ini ya? Kita tampilkan. Oke, ada errornya. Unexpected $session. Boleh. Nah. Ada yang salah. PHP -1 -2 if tidak itu. Garis ke-50 yang ininya yang enggak.
Oke. Kosong ya, tapi ada formnya. Kita coba isi ya, dataku misalnya sabun tadi. Submit, nah ini muncul ya, arrayku, dataku sabun, ini terisi. Kalau saya ganti, misalnya saya isi baru, baju, submit, berubah datanya, dataku adalah baju gitu ya. Nah ini yang sesuatu yang bisa kita simpan. Jadi ini kalau saya pindah ke halaman yang lain di dalam browser yang sama, ini misalnya saya pindah ke, ini saya copy dulu ya. Nanti kita buka lagi, angka CI3, kita buka sini, Bapak, welcome. Buka ini tuh, nggak punya halaman lain. Jadi intinya saya pindah-pindah halaman, coba saya tutup ya. Saya buka lagi. Masih ada bajunya. Oh, entar, ini gara-gara ada ininya. Nah, tutup. Saya mau buka, tapi saya hapus ini. Masih ada. Jadi selama browsernya nggak ditutup, harusnya masih ada ini sessionnya. Ya. Dataku, baju ini masih ada. Jadi kalau saya tutup harusnya hilang. Tapi nggak tahu ya, soalnya ini ada apa? Ada jendela window yang lain. Jadi nanti kalau dihapus meetingnya berakhir. Jadi anggap aja gitu ya. Pokoknya jadi kalau nanti dihapus silakan dicoba sendiri di rumah. Dan nanti kalau dihapus nanti ini akan hilang harusnya. Jadi selama saya tidak tutup jendela browsernya ini, bukan tab-nya loh ya. Kalau tab-nya dihapus tadi masih bisa kan. Ini kalau saya tapi dihapus, saya buka masih ada. Jadi masih ada tersimpan session baju ini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk session. Ada yang ketinggalan nggak? Yang belum saya omongkan, nggak ada. Oh, yang cara hapusnya secara manual. Jadi kalau ada orang login, ya misalnya ini login nih, datanya kan tersimpan di dalam servernya pakai session. Maka bisa kita hapus secara manual. Sessionnya itu kita hapus. Jadi misalnya saya buat lagi form di bawahnya. Untuk teksnya kita hapus, cuma perlu input type submit. Name-nya adalah logout gitu ya. Value-nya adalah logout-nya tanpa garis. Biar lebih gampang logout gitu ya. Atau biar bahasa Indonesia aja, keluar. Value-nya sama, keluar. Ini kalau ditekan kita hapus data session-nya. Dengan cara ya sama kayak tadi, jika tidak empty, keluar. Bukan cuma tidak empty, dalamnya saya cek lagi. Kalau get keluar ini isinya adalah keluar. Kalau isinya adalah keluar, baru saya hapus sessionnya. Gitu. Cara hapus sessionnya ini ada 2, session destroy sama session unset. Ya. Session unset ini akan menghapus semua session yang ada. Jadi di dalam ini kita bisa buat banyak session loh ya. Jadi di sini saya buat session dataku gitu. Anda bisa buat session-session yang lain, session datamu, session data kita dan lain-lain. Jadi ada banyak sessionnya, bisa banyak. Jadi sama kayak variabel kita bisa punya banyak penyimpanan, menyimpan gitu ya. Tapi ada batasnya ya, session itu berapa mega gitu.
Nah, kalau misalnya ada 10 session kita sudah simpan, ya kita bisa bisa menghapus secara manual pakai session unset gitu. Kalau kita jalankan session unset ini, maka session-sessionnya akan hilang gitu. Mana tadi kok hilang? Oh, iya. Oke, ada yang error, unselected another file, berarti ada yang nggak ketutup, unsetnya sudah ditutup, if-nya ditutup, if yang ini belum ditutup. Jalankan. Oke, masih ada ya baju ini ya. Dataku ini masih ada, session dataku, isinya baju, kita keluarkan. Hilang nggak? Coba kita refresh ya. Hilang. Kenapa nggak langsung hilang tulisannya? Karena di sini keluarnya setelah ini ya. Jadi meskipun ini pindah ke atas, saya pindah ke atas ya. Pindah ke atas. Termasuk ininya ya, termasuk formnya saya pindah ke atas. Enggak sih, formnya biarkan di sini ya. Formnya kita biarkan. Cuma pengecekannya kita lakukan di atas gitu ya. Sebelumnya form yes. Kita isi datanya adalah sabun. Ada sabun, kalau kita keluar hilang. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Misalnya ini username. Username-nya Angga. Password-nya ABC. Nah, kita simpan. Oh, berarti kita sedang login nih karena ada Angga ABC. Ya. Kita keluar. Berarti hilang, sudah nggak login lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi login atau tidak itu ditentukan dari session-nya. Bisa nggak saya pakai cookie untuk login? Bisa. Kalau Anda sudah lama, misalnya sebulan, atau browsernya ditutup, Anda membuka lagi webnya masih langsung buka tanpa Anda harus login, berarti disimpannya di dalam cookie. Sama kayak tadi. Jadi kalau Anda tutup browsernya, Anda buka lagi, ternyata Anda otomatis logout, berarti data login Anda disimpan pakai session. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Sampai sini dulu ada pertanyaan? Dan tadi siapa yang dengarkan ya? Jangan-jangan tadi nggak ada yang dengarkan. Kalau nggak ada yang dengarkan ya nggak apa-apa. Nanti saya jadikan video bisa dilihat ya. Siapa Pak? Itu tentang session. Nah, kalau di dalam keranjang, keranjang itu nggak mungkin disimpannya pakai kayak gini. Ya, jadi di keranjang misalnya bukan dataku tapi keranjang. Keranjang. Datakunya tetap. Sessionnya aja yang keranjang. Session. Oke, jadi datanya nanti akan disimpan di keranjang. Kita nggak pengen nyimpan keranjang ini kan nggak cuma diisi satu, kita bisa nyimpan banyak, maunya gitu. Maka kita mau simpan di dalam array. Bagaimana caranya? Kita pakai PHP push ya, array push ini. Gitu. Kita bisa tambahkan isi dari data-data tadi ke dalam keranjang yang sudah ada. Jadi nggak pakai cara seperti ini saya komentari. Biar saya bisa copy paste. Di keranjang ini mau kita isi dengan data yang baru, keranjang. Ya, jadi yang depan sendiri itu adalah nama dari array-nya, array yang mau kita tambahi datanya. Di belakangnya adalah data-data yang mau kita masukkan ke dalam array tersebut.
Kita coba saja, kita jalankan. Kalau error ya sudah. Kita jalankan ini. Oke, kita kayak tadi sabun. Error. Array puts expected parameter to be array. Jadi dolar keranjangnya kita buat gini dulu. Oke. Kenapa nggak jalan? Karena dollar session keranjang ini belum ada, makanya tadi nggak bisa dimasuki data yang baru. Ya. Maka saya inisialisasi dulu bahwa dollar session keranjang ini adalah sebuah array kosong, pakai cara seperti itu, array yang kosong. Dan gitu, array yang kosong tadi kita bisa isi dengan dataku tadi. Coba kita isi yang lain. Jadi kita punya nyimpan data sabun dulu ya, sabunnya sudah kita simpan. Kita mau nyimpan yang lain. Misalnya sampo. Oh, hilang sampo. Terus ya, datanya hilang. Dollar session keranjangnya, array yang ke nolnya hilang. Kenapa hilangnya? Entar, saya pikirkan dulu. Kenapa datanya hilang? Oh, oh enggak sih, ini keluar. Kalau keluarnya ditekan baru gitu ya. Keluar sama dengan keluar. Enggak dihapus loh. Pushnya masuk. Oh, soalnya ini ya. Iya, soalnya dikosongkan di sini ya. Oke, berarti kosongkannya enggak boleh di sini ya. Oke, berarti kosongkannya di anti keranjang print air session. Jadi kita kasih if dulu. Harusnya ada cara yang lebih bagus. Yes, nggak apa-apa. Kita cari cara yang seadanya dulu. Adalah jika keranjangnya kayak tadi ya, jika keranjang empty, maka dollar session keranjangnya saya isi dengan ini. Kalau enggak, maka langsung dimasukkan. Oke. Keluar dulu, keluar. Error, hapus. Unexpected session. Titik koma ini. Ke 55. Sampai kita kasih kurung. Sedikit kurung berawal. Empty, oh ini kebanyakan kurung. Oke, kita hapus dulu kosong ya. Kosong kalau kita isi sabun misalnya. Sekarang kita punya
keranjang kita punya isi sabun. Terus keranjang kita mau kita isi dengan baju. Nah, sekarang kita punya sabun dan baju di keranjang. Kita isi dengan sampo. Jadi di keranjang kita sekarang punya sabun, baju, dan sampo. Mungkin penjelasannya itu dulu. Untuk cookie kita jelaskan kapan-kapan. Sementara itu dulu. Monggo kalau ada pertanyaan. Buat yang mengikuti, saya tidak tahu siapa yang ngikuti ini tadi. Jadi mulai dari bawahnya. Monggo kalau mic-nya mau dinyalakan silakan bisa langsung ngomong. Jadi yang atas ini nggak penting ya. Yang atas ini nggak kepake. Ini cuma saya ikut dari view-nya aja. Tapi yang penting sekali adalah sebelum kode HTML ini harus dimulai dengan session start supaya kita bisa pakai session. Baris ke-8. Oke. Sampai sini sudah? Mas? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Berikutnya kita buat formulir ini. Kode ini bisa ditambahkan, tapi nanti berfungsinya nanti ya. Terus yang berikutnya, kalau sudah yang session start ini buat form untuk masukkan data. Ini formnya. Ini form 1. Sudah formnya? Sudah formnya? Belum? Bilang oh nggak apa-apa, bilang belum gitu. Jadi di form ini cuma membuat sebuah input gitu, untuk mengisikan, untuk mengetikkan gitu ya, data-data apa terserah Anda mau ngetik apa. Lalu input lagi untuk submit, untuk tombol yang kita tekan untuk bisa memproses data tersebut, untuk bisa dikirim lagi ke halaman ini, ya. Kalau sudah masuk di halaman ini, baru bawahnya ini dijalankan nih, ya, dataku ini dicek. Kalau dataku ini tidak empty, jadi tanda seru empty itu berarti tidak empty gitu ya. Kalau tidak empty, maka ini kita masukkan ke keranjang. Data yang tadi, dollar data tadi, kita masukkan ke keranjang ya. Tapi sebelumnya kita lakukan if nih, kalau kita mau memasukkan lebih dari satu barang. Kita mau menyimpan lebih dari satu barang, maka kita kasih if. Kalau keranjangnya kosong, lah kali ini nggak ada tanda serunya ini ya. Empty-nya nggak ada tanda serunya. Kalau keranjangnya ini kosong, maka kita buat keranjang yang isinya kosong. Kita buat variabel $session keranjang yang isinya kosong. Kenapa? Supaya bisa dianggap bahwa ada $session keranjang ini dan ini adalah sebuah array. Kalau sudah array ini ada, baru di bawahnya kita push. Push ini adalah memasukkan data. Jadi data ini, data $get dataku ini, kita masukkan ke dalam $session keranjang. Itu. Jadi yang kanan ini dimasukkan ke yang kiri ya. Yang kanannya koma dimasukkan ke kirinya koma. Kurang lebih seperti itu. Atau mau nyoba yang ini dulu juga boleh. Nah bawahnya ini sama kayak tadi. Kalau tidak empty session keranjangnya, maka
kita tampilkan isinya apa gitu. Jadi baris ke-48 sampai 61 itu isinya, penjelasannya. Belum? Ada yang perlu dijelaskan lagi? Sampun. Ampun. Kalau sudah, kita lanjutkan ke form bawahnya. Jadi saya buat form lagi. Cuma satu, kalau yang tadi atasnya ada input type text sama submit, ini cuma submit saja, input type submit. Intinya sebenarnya untuk logout atau menghapus keranjang atau gimana ini, hapus keranjang ini, tulisannya hapus keranjang ini juga boleh. Tapi kalau ini dirubah, misalnya ini saya rubah jadi hapus keranjang. Kalau hapus keranjangnya kita rubah, ya kita juga perlu rubah data di atasnya. Yang sudah nih, form yang bawah ini sudah? Belum? Ya, kalau sudah bilang ya. Sebentar, Pak. Oke. Sampun, Pak. Sampun, oke. Nah, kalau value-nya ini sudah kita ganti nih, hapus keranjangnya kan kita ganti nih. Tadi sebelumnya tulisannya keluar. Nah, ini di atas ini juga perlu kita ganti. Jadi di atas ini ngecek ya, jika tidak empty keluar, jadi keluar ini tadi adalah name-nya ini ya. Nama dari tombolnya, tombol submit ini, namanya adalah keluar. Kalau keluar ini tidak empty, maka kita cek lagi, apakah keluar ini adalah isinya hapus keranjang ya. Kalau keluar ini isinya hapus keranjang, baru kita hapus isi keranjangnya. Pakai session unset. Jadi session unset ini menghapus semua session. Jadi ada berapapun session, ada 100, ada 1000, dihapus semuanya. Ada cara kedua pakai session destroy. Cara kedua, kalau kita mau menghapus satu buah session saja, session yang lain nggak ikut kehapus, kita pakai session. Oh, bukan session ya, langsung destroy gitu ya. Karena saya lupa. Nah, ini cek. Kita cek. Iya, session destroy. Kok nggak ada tadi bilangnya? Session. Dalam kurung. Ini kita sebutkan sih nama dari session yang mau kita hapus ini yang apa. Apakah seperti ini ya? Kita cek aja nanti. Jadi sementara silakan pakai yang session unset dulu. Saya ngecek dulu caranya. Saya agak lupa. Ya, pakai yang sementara pakai yang baris ke-44 dulu. Soalnya kalau session destroy di dalamnya ini dikosongi, tidak ada isinya, maka fungsinya sama aja dengan session unset, semua session dihapus. Sudah dijalankan? Sudah diketik ini? Baris ke-41 sampai 48? Belum? Sudah belum? Sudah belum?
teman-teman? Baris ini sudah apa belum? Sampun, Pak. Ampun, oke. Kita lihat ya season destroy-nya. Kok enggak ada. Oh, enggak sih, unset itu ya. Pakai yang unset ya. Yang satu demi satu kalau dituliskan. Unset itu yang justru satu demi satu, kalau destroy itu yang menghancurkan semua. Gitu ya. Tapi sama aja, mau unset maupun destroy selama isinya kosong, ini fungsinya sama. Unset sama destroy ini fungsinya sama selama dalamnya kurung ini kosong, yaitu menghapus semua session. Kalau mau menghapus satu-satu, kita pakai yang unset, lalu kita tuliskan ini isinya. Session mana yang mau kita hapus gitu ya. Ini yang kita komen. Oke. Dan gitu kalau misalnya saya punya session baru, ranjang. Misalnya saya membuat session baru, session user sama dengan APC. Jadi kalau saya tapi error session unset parameter ini kan parameter. Karena tidak ada ya, karena tidak ada. Berarti kita pakai cara yang sama. Kita copy. Kalau tidak empty, baru dihapus. Oh, error lagi, unexpected zero parameter. Alert session. Keranjang. Keranjang. Oh, bukan session unset tapi unset aja. Sering ke balik-balik. Song. Sudah nggak ada keranjangnya, kita isi tulisannya yang baru, datanya bukan itu, tapi pensil.
Terus menghapus. Kita juga punya user ya di depan ini. Selain keranjang kita punya user. Usernya adalah ABC. Terus di belakang ini ada keranjang. Kalau kita hapus keranjang, hapus semua. Bukan hapus semua ya. Soalnya ini yang ditampilkan adalah session keranjang saja. Pengecekannya yang dicek adalah session keranjangnya kosong apa enggak gitu ya. Harusnya yang dicek adalah session keranjang. Nah, ini keranjangnya sudah dihapus, coba kita tampilkan. Ya, ini masih ada usernya. Usernya masih ada, walaupun keranjangnya sudah dihapus. Makanan. Minuman. Dihapus keranjangnya, usernya masih ada. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya enggak usah ini, enggak usah. If kosong. Kayaknya enggak usah. Unset itu. Unset sama session destroy. Monggo kalau ada pertanyaan.